Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bang Nuim ya? Alhamdulillah masih sehat. Ini kalau mau dikasih gelar, Bang Nuim, saya kasih gelar Kiai, Gus, Ajengan, atau apa nih kira-kira, Bang Nuim? Seorang Muslim awam yang Muslim. pernah menjadi broadcaster. Jadi Masya lebih Allah. sebagainya. Jadi secara profesional dikatakan sebenarnya wartawan lah, tapi wartawan Wartawan. radio gitu kira-kira. Iya, iya, iya. Baik, Bang Noim, kita akan menyoroti beberapa hal ya. Sebenarnya yang menjadi perbincangan begitu ramai di medsos, kita lihat begitupun media massa gitu ya. Pertama ini justru mengenai apa yang terjadi di Nepal dan juga Prancis. Kedua ini ketika Israel dengan restu dari Donald Trump gitu ya menyerang Qatar. Nah, kita juga kan ingin gitu ya, melihat bagaimana analisa dari Bang Nuim. Begitupun kita ingin melihat apa yang terjadi, Bang Nuim ya. Baru-baru ini kaitannya banyak pihak gitu ya melihat eh, pelajaran yang harus diambil juga di Amerika itu nama Charlie Kirk gitu ya, seorang aktivis dikatakan seperti itu, juga influencer gitu ya, dikenal dengan ucapannya yang penuh kontroversi, ditembak. Terus rekaman-rekaman kejadiannya juga itu jelas. Semua masyarakat bisa sangat melihat gitu ya dari tertembaknya, darah bercucurannya gitu ya. Tiga hal ini Bang Nuim ingin memulai dari mana? Karena ini perhatian masyarakat dunia juga kan terhadap Palestina ini tidak lepas gitu ya. Dari tiga hal besar itu Bang Nuim, monggo. Iya. Ini masalahnya barangkali Hmm. persoalan Palestina ini ya telah menjalar. Jadi kalau terjadi di Inggris, di Australia, terutama di Spanyol itu demonstrasi-demonstrasi yang sangat luar biasa. Jadi sebenarnya umat manusia itu sudah mulai merasakan adanya kesadaran ya, tentang kemanusiaan ini. Kalau dahulu itu tidak begitu dipedulikan, sekarang ini kesadaran itu ada. Saban hari mau ditutupi sudah tidak mungkin. Apa yang terjadi di Gaza, orang tidak bisa menerima, walaupun ya Israel jalan terus karena dia mendapat dukungan ya, terutama dari Amerika Serikat. Dari yang lain-lain dia tidak begitu mempedulikan, tapi kalau dari Amerika dia harus mempedulikan. Tapi namanya Amerika juga hanya tenang-tenang saja melihat apa yang terjadi, itu seakan-akan menyayangkan terjadi, sayang, bukan mengutuk bahwa itu telah terjadi, tapi menyayangkan. Dan kita melihat bahwa dalam anggaran baru ini di Amerika Serikat juga yang 3 miliar dolar itu tetap akan diberikan, mungkin akan ada lagi 500 juta dolar senjata dan lain sebagainya diberikan. Semua ini ya untuk menghantam bukan saja Gaza, tapi sekarang kita lihat mereka juga mampu untuk melakukan serangan terhadap Qatar. Ini kan menarik dengan mengatakan oh kita sudah memberitahukan kepada Amerika sudah memberitahukan kepada Qatar mengatakan kami tidak mendengar akan ada serangan terhadap diri kami, hanya kami mengetahui setelah terjadi serangan. Menariknya adalah ini terjadi di dalam negeri sendiri, yaitu Dinas Intelijen Israel, Mossad, untuk luar negeri ya. Jadi Shin Bet di dalam negeri, Mossad di luar negeri. Itu kabarnya Mossad tidak mau melakukan serangan darat, bukan tidak mampu Israel melakukan. Jadi keluar lagi dengan cepat, yang disebutkan sebagai macam dokter melakukan pembedahan gitu, surgical, masuk dan keluar lagi. Tidak mau. Mossad tidak setuju. Padahal Mossad ini kita lihat ya tahun 60. Bagaimana mereka pergi ke Argentina? Bagaimana mereka bisa menculik seorang Adolf Eichmann, ini seorang penjahat perang Nazi Jerman. Bagaimana mereka perhatikan orang yang namanya Eichmann ini kerja di sebuah pabrik, tapi tidak yakin apakah ini Eichmann atau bukan Eichmann atau bukan. Pada suatu sore ketika Eichmann keluar dari pabrik itu, dia membeli bunga. Padahal biasanya dia pulang tidak beli bunga. Terus seorang anggota Mossad mengatakan, oh ini menurut catatan hari lahir istrinya, itu mestinya Mossad. Nah itu mereka tangkap ya. Mereka seludupkan ya, dibius dan diseludupkan, kemudian diadili di Israel dan dihukum gantung. Mereka punya kemampuan untuk melakukan hal itu. Kita lihat setelah misalnya terjadi serangan terhadap para atletnya dalam Olimpiade di Munchen, di Jerman dan lain sebagainya. Tapi kali ini Mossad tidak mau. Makanya dilakukan serangan udara yang menembus banyak wilayah udara Arab, termasuk kabarnya wilayah udara Arab Saudi. Entah bagaimana mereka bisa melalui tanpa diketahui Arab Saudi, atau barangkali Arab Saudi juga tidak ambil pusing, siapa tahu, wallahu a'lam bishawab. Kita tidak bisa mengatakannya. Tapi ini menunjukkan bahwa ketegangan sekarang ini antara pemerintah Netanyahu
yang selama ini hanya para sanak saudara handai taulan dari mereka yang masih menjadi sandera di tangan Hamas, ini nampaknya sudah mulai menjalar di dalam batang tubuh pemerintahan Israel sendiri. Jadi kita harapkan akan terjadi sesuatu di dalam negeri Israel yang akan bisa barangkali menyudutkan Netanyahu yang sejauh ini memang melakukan segala yang mungkin, bukan untuk demi kepentingan Israel sebenarnya. Bagi surat kabar Haaretz, ini surat kabar Israel ya, Haaretz, ini semuanya dilakukan untuk menghindari agar Netanyahu jangan sampai tampil dan sampai harus tampil di pengadilan karena dia punya masalah kriminal, punya masalah pidana. Kita melihat lalu negara-negara Arab, kabarnya negara-negara Muslim katanya akan bersidang dan lain sebagainya. Dan banyak yang mengatakan ini hanya pro forma, ini hanya sebagai ya barangkali tontonan saja. Karena dikatakan Israel besar kemungkinan akan menghantam Turki. Ini Turki dianggap sebagai salah satu kekuatan yang bisa membahayakan Israel, yang punya kemampuan lah untuk melawan Israel. Yang pasti merembet, kita lihat apa yang terjadi akan sekarang. Merembet ya ke negara-negara lain ya. Ya, ini masalahnya sekarang begini. Ini menarik sekali kalau memang sampai terjadi serangan terhadap Turki. Kenapa? Karena Turki ini, ya inilah liciknya Eropa. Ketika mereka memerlukan bantuan strategis, mereka melihat Turki punya kemampuan itu. Karena letak geografis. Jadi berhadapan dengan Uni Soviet itu. Maka mereka langsung menerima atau mengajak Turki untuk menjadi anggota NATO. Diakui gitu ya. Tetapi ketika Turki mau menjadi anggota Uni Eropa, lebih kepentingan ekonominya, mereka mengatakan, ini ada perbedaan budaya dan lain. Sama ini, Jadi mereka juga munafik kan, ya terus terang saja lah mereka munafik. Nah, menurut anggaran dasar NATO, apabila ada satu negara NATO diserang seperti sekarang ini Polandia, nampaknya terus menghadapi drone ya, pesawat tanpa awak dari Rusia. Apabila ada satu negara NATO diserang, itu berarti menyerang seluruh negara NATO. Maka seluruh negara NATO harus berpihak kepada anggotanya yang diserang itu. Dan kita melihat, beranikah Israel? Rasanya berani, karena Israel berani karena menganggap bahwa tidak akan mungkin negara-negara Eropa, terutama Jerman, akan mau ya berpihak kepada Turki untuk melawan Israel. Rasanya tipis kemungkinan itu akan terjadi. Nah, ini masih terus berkembang. Ya, ini sekarang ini terus berkembang dan tentangan terhadap Netanyahu terus menjadi-jadi, tapi Netanyahu juga semakin agresif dan semakin bengis, semakin galak dia untuk menghadapi semua ini. Jadi kita melihat ini sesuatu yang sekarang Israel melakukan, boleh dikatakan serangan darat terhadap Suriah. Dia berani masuk terhadap Suriah karena dia mengetahui selagi yang berkuasa di Amerika itu adalah Trump, dan Trump bisa berbuat sesuka hatinya di Amerika Serikat, mau kirim tentara ke Chicago, mendatangkan tentara bukan ya polisi ya, ke tentara ke Washington dan lain sebagainya. Ya, ini menariknya adalah apa yang dikatakan oleh wali kota New York, yaitu Mamdani, yang mengatakan kalau dia sampai terpilih dan Netanyahu sampai berani datang ke New York, dia akan menangkap Netanyahu, katanya. Itu, tapi orang mengatakan tidak mungkin dilakukan karena itu akan menyalahi undang-undang di Amerika. Dan bagaimanapun Netanyahu ini sudah sebagai semacam ya seorang barangkali nabi ya bagi banyak orang dianggap sebagai nabi. Iya. Nah, kejadian di Amerika sendiri dengan penembakan terhadap seorang yang dianggap sebagai pendengung ya, sebagai influencer yang bisa mempengaruhi yaitu orang yang itu sendiri juga menarik perhatian. Karena apa? Ini dilakukan oleh seorang pemuda usia 22 tahun yang orang tuanya apa semuanya itu adalah orang-orang yang sangat mendambakan, sangat menjunjung tinggi, sangat mengagungkan Donald Trump. Dan dia bisa melakukan semua ini. Dan banyak orang yang mengatakan bukan apa yang dilakukan, tapi bagaimana dia bisa kok dari jarak begitu jauh 100 meter lebih bisa menembak tepat mengenai leher sasarannya. Ini menarik sekarang ini dan menunjukkan mulai ya, ada yang ketidaksenangannya terhadap apa yang dilakukan oleh Donald Trump, yang betul-betul bertindak sebagai seorang ya otoriter ya, sebagai seorang mau dikatakan diktator, sebagaimana dia melakukan banyak hal
yang sebenarnya tidak dilakukan oleh para presiden di masa lalu. Tapi kita melihat bahwa kalau di Amerika ini sebenarnya bukan soal-soal baru. Tapi maksudnya pembunuhan, kita tahu John Kennedy juga ditembak. Sebelumnya juga orang seperti presiden-presiden di masa lalu juga itu ada yang mati terbunuh dan lain sebagainya. Ya kita mengetahui semua itu terjadi di Amerika karena saya suka mengatakan begini. Orang bertanya, Amerika itu, ya saya bilang itu negara sebenarnya yang paling penuh dengan kekerasan. Maksudnya bagaimana? Saya katakan coba. Di mana-mana kita melihat orang itu bawa pedang satu, ya kelewang itu satu. Di Amerika itu kalau digambarkan koboi-koboi itu pistolnya dua. Nah, pistolnya dua di kiri kanan. Nah, itu menunjukkan. Dan sekarang ini jumlah orang di Amerika yang memiliki senjata dengan izin itu sudah sangat luar biasa. Dan tidak mungkin bisa ini dihapuskan undang-undang yang mengatakan the right to bear arms, artinya hak untuk bersenjata ketika itu dikeluarkan ketika mereka sedang berevolusi melawan Inggris. Tapi rupanya ya dalam undang-undang dasar ini diteruskan. Nah, kita melihat apakah ini nanti akan menjadi senjata makan tuan. Ya kita lihat saja apa yang terjadi. Karena di Amerika itu ya biasalah orang kan sudah berapa kali sekolah-sekolah itu diserang anak kecil dan lain sebagainya. Ya. Nah, sekarang ya ini kita melihat sekarang ini ada seorang juga buzzer lah, semacam buzzer di Amerika itu namanya Tucker. Dia mulai mempersoalkan kembali persoalan apa yang disebutkan 9/11 11 September tahun 2001. Dia mengatakan masuk akal apa yang terjadi itu adalah perbuatan orang-orang Arab yang dianggap tidak begitu ya intelek lah maksudnya. Jadi begini, ketika terjadi peristiwa itu di Australia ini, kalau saya tidak salah itu hari Selasa, dan saya kemudian hari Jumatnya, hari Rabu kalau tidak salah, Rabu atau Selasa, hari Jumatnya saya ke masjid Indonesia waktu itu di Konsulat Jenderal. Saya jumpa pilot Garuda yang sedang istirahat, jadi baru bawa pesawat ke Melbourne, tunggu giliran untuk kembali ke Jakarta. Jadi kita ngomong mengenai persoalan itu, dan mereka seakan-akan mengatakan, ya pilotnya mengatakan, wah ini semacam penghinaan lah terhadap kami. Kenapa? Nggak mungkin kalau sekiranya yang dikatakan yang melakukan itu adalah orang-orang Arab yang baru 3 bulan belajar bawa pesawat ringan. Kenapa? Ya, karena Pak itu katanya pesawat yang menubruk menara World Trade Center pusat dan itu katanya terbangnya kecepatannya lebih 800 km sejam, Pak. Jadi jago banget lah. Dan itu untuk belok kiri, ya belok kiri, belok kanan nggak mungkin macam kita belokin sepeda atau mobil. Itu ada faktor angin. Nah, itu satu, Pak. Kedua, itu setiap pesawat yang mau naik itu, Pak, kita mesti katanya ada trajeknya. Trayek itu kita mesti turuti. Nggak boleh kita nyeleweng, nggak boleh keluar, nggak boleh menyimpang dari itu. Kalau itu terjadi di Amerika, karena ini pesawatnya dari New Jersey, yang harusnya pergi ke barat, tapi kok bisa naik ke atas gitu ke New York, itu nggak boleh, Pak. Kalau itu terjadi di Amerika, itu langsung akan dicegat oleh pesawat-pesawat tempur Amerika yang apa yang disebutkan sebagai NORAD, North American Air Defense System, yaitu pertahanan udara bagian utara Amerika. Itu akan terus dikejar oleh pesawat tempur dan disuruh kembali ke trayeknya. Ini kok bisa terus-terusan, yang satu kemudian 40 menit kemudian yang kedua nggak ada katanya pencegatan oleh pesawat yang tugasnya hanya untuk melakukan pengamanan wilayah udara. NORAD, North American Air Defense System, kok nggak ada. Nah, ini kan pertanyaan. Dan kemudian waktu itu juga ada seorang wartawan senior di Amerika minta maaf dia kepada BBC waktu diwawancarai. Dia mengatakan wartawan dari rekan-rekan saya kurang bertanya dalam persoalan serangan tanggal 11 September itu. Akhirnya kan ini kan ditimpakan kepada Islam kan, Islam dan ini semua. Jadi ini sekarang dibuka kembali. Ada orang Amerika yang mengatakan ini katanya nggak masuk di akal apa yang terjadi ini.
apakah ini ada menarik sekali kita melihatnya. Mudah-mudahan ini berkembang terus dan memang bisa kemudian diungkapkan dan dibuktikan siapa sebenarnya yang melakukan hal-hal seperti ini. Tapi kita juga bisa timbul pertanyaan, Bang Nuim, sebenarnya. Kita juga bisa timbul pertanyaannya begini. Kok masyarakat Amerika kok mudah banget gitu ya istilahnya dimanipulasi infonya, medianya gitu ya dengan kejadian-kejadian seperti itu. Iya. Kok jangan heran Bang Angga, jangan heran. Bang Angga tahu waktu Bush Presiden Bush memutuskan untuk menyerang Irak. Ya, waktu itu dia mengatakan ini kan semacam perang salib, ini kan perang suci crusade ya, tapi akhirnya dia bantah, enggak. Dia salah ucap, bukan perang suci dan sebagainya. Itu katanya waktu Amerika menyerang Irak, 80% rakyat Amerika itu tidak tahu Irak itu di mana. 80% nggak tahu. Dan saya ingat tuh, saya berapa kali pernah ke pantai baratnya ya, di San Francisco, di Los Angeles. Itu banyak sekali orang Amerika itu bahkan tidak begitu mengetahui apa yang terjadi di pantai timurnya. Mereka tidak begitu, mereka hanya tahunya yang di sekitar mereka. Jadi kalau kata orang kita, maaf ya, dikata di bawah tempurung gitu kira-kira. Iya. Saya pernah buat tulisan mengenai ini dan setelah dimuat saya deg-degan untuk ada seorang politisi Jepang yang baru pulang dari Amerika, dia mengatakan katanya waktu itu geleng kepala kok orang Amerika itu ya mau dibilang blow-on atau apa nggak tahu, tapi ya kira-kira begitulah. Jadi tulisan ada 10% rakyat Amerika itu yang luar biasa kepintarannya. Mereka inilah yang menunjang 90% yang ya kalau kita bilang bahlul atau blow-on atau apa begitu. Iya, itu caranya seperti itu. Nah, ini yang membuat kita kadang-kadang heran kenapa seorang seperti Donald Trump itu bisa jadi presiden. Kenapa orang seperti Bush itu bisa 2 kali ya, Bush muda bukan Bush tua ya, bisa 2 kali terpilih. Jadi kita juga agak heran sebenarnya terhadap semua ini. Dari Amerika, kita juga ingin melihat pelajaran penting. Apa analisa Bang Nuim dari Nepal dan Prancis menyusul nih gitu ya. Saya sih ingin melihatnya gini Bang Nuim. Ini kan Gen Z menjadi sorotannya adalah generasi mudanya gitu ya. Generasi muda ini menjadi korban yang paling besar ini menurut informasi ketika mereka itu masa depan mereka itu nggak terlihat gitu ya. Mereka sulit nyari kerja gitu ya. Mereka tertekan gitu dengan kondisi ekonominya. Sementara mereka ini usia lagi produktif banget. Udah daripada nggak kerja, udah kita gulingin pemerintahan aja deh. Istilah kayak gitu kan, anak kepikirannya kan begitu gitu ya. Nah, ini pelajaran dari Nepal, Prancis. Negara Indonesia juga sebenarnya kan beberapa pekan yang lalu sudah kejadian nih, tapi Gen Z-nya mungkin belum serempak seperti di Nepal dan juga memang berbeda sendiri dengan kondisi dan latar belakangnya. Bagaimana Bang Nim melihat kemarahan bomnya itu ada di Gen Z nih, generasi muda gitu ya. Nepal serius ini seperti ini. Ya karena mereka yang punya masa depan kan. Kita ini yang sudah berumur ini, kita sudah punya masa lalu. Kita jadi nggak begitu mikirin masa depan lagi, masa lalu. Tapi ya tentu kita mikirkan tentang nasib Gen Z ini yang sebenarnya. Tapi kalau kita lihat di Nepal, itu di Australia ini diperkirakan ada 200.000 pengungsi pendatang dari Nepal. Ada restoran-restorannya. Itu banyak. Nah, itu di Nepal biasanya situ orang anak muda yang misalnya biarpun dia lahir di sebuah dusun di mana di Nepal itu cita-citanya itu untuk menjadi gurkha. Untuk bergabung dengan tentara Inggris yang gurkha itu yang terkenal sekali katanya sangat luar biasa. Sehingga kalau kita misalnya ke Hong Kong itu jaga-jaga bank itu dengan saya itu kebanyakan orang-orang gurkha. Dikatakan bahwa ketika Inggris di bawah Perdana Menteri Margaret Thatcher menyerang pendudukan oleh Argentina terhadap Malvinas, ya itu kebanyakan di bawah itu tentara gurkha itu yang banyak katanya menghabisi tentara Argentina itu. Jadi mereka itu punya cita-cita itu selalu itu untuk menjadi tentara Inggris, jadi gurkha. Nah, ketika ini sudah tidak lagi terbuka kesempatan ini, ya mereka sudah memikirkan masa depan mereka di Nepal sendiri. Nah, inilah yang terjadi dengan salah urus dan lain sebagainya itu di Kathmandu itu dan sebagainya. Itu kan dikatakan bahwa Kathmandu itu katanya itu salah satu
bandara yang agak sulit katanya untuk terutama untuk mendarat itu pesawat-pesawat mendarat karena itu dikelilingi oleh gunung dan lain sebagainya. Jadi daerahnya tidak begitu membantu lah kira-kira begitu. Nah itu membuat banyak di antara mereka kemudian yang ya termasuk datang ke Australia ini, tapi tidak banyak hingar-bingar, mereka masuk pelan-pelan dan lain sebagainya. Nah, yang tinggal di sana tidak lagi melihat adanya harapan untuk masa depan mereka. Ini kan terjadi, kita lihat di Bangladesh. Kita lihat di Bangladesh terjadi. Dan di India, lihainya Narendra Modi ini, dia bisa mengalihkan melalui BJP itu, melalui Partai Hindu itu, dia melihat bahwa musuh kita sebenarnya yang menjadi penghalang kita di India ini adalah umat Islam. Nah ini mereka terus melakukan, ya mereka umat Islam. Ya kita tahu bahwa pernah kan masjid itu dibongkar habis-habisan dia dan lain sebagainya, dan oleh Mahkamah Agungnya dibenarkan dan lain. Ya ini, jadi kita melihat semua ini adalah juga karena masa depan yang tidak begitu menjanjikan dan kurangnya pada hebat mereka perhatian pemerintah mereka terhadap masa depan mereka. Mereka sudah harus memikirkan, tidak lagi bisa mengharapkan Inggris. Kalau dulu kan banyak mereka itu berangkat ke Inggris untuk jadi Gurkha, dan itu sangat disegani lah tentara Gurkha itu dan lain sebagainya. Jadi ini juga merupakan suatu barangkali perasaan hampir putus asa, sehingga mereka mungkin pakai istilah daripada hidup menanggung duka lebih baik mati bekalang tanah gitu kira-kira. Jadi melakukan usaha seperti yang mereka lakukan itu, kita lihat itu istrinya Perdana Menteri dipukuli gitu, aduh kesian juga kita melihat kan. Ya itu terjadi, padahal kan di Bangladesh juga kan yang menjadi masalah itu Perdana Menteri yang perempuan juga. Jadi ini jadi masalah sebenarnya ketika memang menjanji masa depan yang menjanjikan itu tidak terlihat lagi. Sementara itu ada segolongan kecil yang hidupnya ya cukup bermewah-mewah. Nah ini yang kita soroti juga kan, rakyat akhirnya bergerak, lalu ada pengganti yaitu Perdana Menteri sementara Nepal yang dikenal tegas anti korupsi. Bahkan pernah menjatuhkan hukuman ke menteri yang aktif itu di tahun-tahun sebelumnya. Jadi sosok penegak, sosok orang yang melawan korupsi itu jadi idola sebenarnya sekarang tuh bagi anak-anak Gen Z tuh gitu ya. Mereka sudah paham itu gitu ya. Tapi walaupun dari sisi kelompok mereka ya belum ada sosok itu, tapi mereka melihat gitu sosok ya khususnya di Nepal sendiri gitu ya, yang anti korupsi udah kita dukung. Ya, tapi kan ini masalahnya. Janji dengan perbuatan itu kan lain kan. Ya, ini yang jadi masalah, ini janji dan perbuatan itu lain. Janjinya luar biasa. Kita mengetahui semuanya menjanjikan adil, kita menjanjikan adil dan makmur. Kita tidak mengatakan makmur dan adil di Indonesia ya. Adil dan makmur. Nah kita melihat keadilannya. Di mana ini Sylvester Matutina ini? Kok masih belum? Sedangkan orang lain itu begitu cepatnya, begitu cepatnya mereka bisa dipenjarakan dan lain sebagainya. Jadi kita lihat masih di zaman-zaman dahulu juga, di zaman Orde Lama juga begitu. Bagaimana Hamka itu bisa masuk dan lain sebagainya. Kok bisa begitu mudah? Kenapa ini kok begitu sulit? Inkrah sudah sejak tahun 2019 kok sampai sekarang bisa petentang-petenteng kata orang kita. Jadi ini menimbulkan perasaan kalau memang tidak ada perubahan yang sungguh-sungguh dari atas, ya saya akan mencoba untuk melakukan perubahan itu. Bergabunglah orang-orang sepaham ini kan. Itu kan biasa orang-orang satu pikiran begitu, tapi Musa barangkali motivasinya lain-lain, ya mereka melakukan hal yang seperti ini yang merugikan banyak orang, merugikan nama bangsa kita, negara kita, dan lain sebagainya. Tapi mereka juga mengatakan bagaimana kerugian kami, bagaimana masa depan kami. Itu yang juga menjadi masalah yang harus dipikirkan oleh pemerintah yang berkuasa. Jadi ketika Presiden Prabowo mengatakan akan mengejar sampai ke gurun, sampai ke Antartika, orang, tapi kemudian maafkan gimana, kemudian ada lagi yang mengatakan jangan dizalimi. Nah ini lah kami yang dizalimi sekarang ini, katanya yang kok tidak ada yang mempedulikan. Ya, kalau tidak ada yang bela kami, ya kami bela diri sendiri. Ya itulah yang terjadi. Itu yang terjadi, dan itu terjadi di banyak tempat, bukan hanya ya seperti dikatakan di Perancis dan lain sebagainya. Ya, jadi di Inggris juga sekarang ini yang disalahkan itu apa? Yang disalahkan itu adalah pendatang. Jadi menariknya, sekarang mereka tidak menghendaki sebutnya migran, ya pendatang. Bukan imigran lagi gitu ya? Ya, kan disebut migran, pendatang dari Afrika, dari India, dari mana. Tapi coba kamu duduk sebentar, kamu renungkan, ini salah siapa? Kamu dulu pergi, tidak diundang, kamu menduduki negara orang lain. Seenaknya.
kemana-mana, kamu ke Afrika, sampai ke Pasifik, sampai kemana-mana, kamu menduduki, sampai ke Amerika sana kamu menduduki. Ya waktu itu orang Indianya sampai sekarang ini terkapar kan, tidak bisa berbuat satu apa. Nah, ini mereka melihat ini barangkali apa yang disebutkan orang, ya kita tidak menyebutkan dalam segi dari pandangan kita sebagai Muslim, tapi orang menyebutnya ini karma ini. Ini ada karma kamu. Karena apa ya? Dulu kamu melakukan semua ini. Makanya sekarang ini kamu harus menanggungkan semua ini. Jadi jangan macam-macam. Ya itu dia. Jadi tidak bisa mereka memungkiri bahwa ini merupakan akibat. Memang ini tidak akan terlupakan. Kamu pikir takdir itu akan melupakan? Tidak. Diingat terus sampai sekarang. Ini yang bikin terjadi yang seperti kalau kita lihat di Spanyol. Nah, Spanyol ini memang punya sejarah yang kurang mengharumkan gitu ya. Terutama dalam perlakuannya terhadap umat Yahudi setelah kekuasaan Islam berakhir di Spanyol. Itu umat Yahudi seperti Maimonides atau Al-Ma'mun ya, yang ada itu mereka itu sangat tertekan karena mereka dipaksa waktu itu untuk mengubah agama dan lain sebagainya, terutama orang-orang Yahudi dan lain sebagainya. Jadi sekarang ini nampaknya kembali lagi perasaan itu. Ini pernah katanya di sini ditekan dan sekarang melakukan penekanan di Palestina, ya kita tidak akan terima. Nah ini dia, inilah yang membuat barangkali ya kita tidak tahu ya, apakah ini merupakan yang disebutkan karma atau tidak, ya itu lain lagi lah halnya. Nah, Bang Noim, ini sebagai penutup ya, ketika kita melihat akar persoalan ya dari aksi-aksi yang banyak terjadi di negara belakangan ini, aksinya itu aksi menentang elit ya Bang Noim ya. Rakyat ataupun masyarakat sudah terkikislah kepercayaannya terhadap elit-elit yang memang dilihat pertama empatinya, akhlaknya pejabat publik ini, sikap mereka gitu ya, dibandingkan dari cara mereka mengelola gitu. Ternyata akhlak dan perilaku mereka ini menjadi pemicu besar gitu. Menurut Bang Noim ini sebagai pelajaran lah bagi kita, jangan sampai juga kan di negeri ini nanti kan negeri ini bisa porak-poranda nih gara-gara kelakuan para pejabat, gara-gara akhlaknya para elit yang meremehkan rakyatnya gitu ya. Bagaimana Bang Noim mensinkronkan pejabat elit nih dengan masyarakat? Ya mereka mesti menunjukkan. Misalnya ada seorang khalifah ya. Memang saya tahu kalau sebenarnya kita tidak boleh bicarakan di khilafah ini dan sebagainya. Tapi ya ini kenyataan hidup. Khalifah Umar, ya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Itu orang kaya. Waktu dia jadi khalifah, tuh harta istrinya apa semua dikasih ke negara. Dan dia dibangunkan rumah yang mewah. Dia nggak mau. Dia tidak mau. Jadi kalau macam dikatakan oleh Umar Ibn Khattab yang sebelumnya, kalau anaknya makan daging, dia bilang, kamu bagaimana kamu makan daging? Ini barangkali ada dari umat aku, dari rakyatku yang tidak sanggup makan daging, sedangkan kamu anak khalifah makan. Nah ini kan begini contohnya, tapi tidak boleh dicontoh, tidak boleh disebut. Khilafah itu sangat ya barangkali dianggap tidak cocok atau membahayakan barangkali. Ya, tapi kita bicara sejarah lah. Nah, kita tahu bagaimana Khalifah Umar bin Khattab ketika dilaporkan kepadanya bahwa ada seorang non-Muslim yang dipukul oleh anak gubernur bin Ash di sana. Dia bawa nih diadili, suruh pukul kembali anak gubernur itu. Habis itu pukul bapaknya. Karena dia berani melakukan itu kepada kamu karena bapaknya gubernur di Mesir. Pukul, nggak mau orang itu. Nah, jadi jadinya dalam hal ini dari sejak mulai di dalam rumah tangga itu seorang pemimpin itu harus mulai mendidik anaknya, jangan sampai anaknya menganggap karena dia pemimpin dia bisa berbuat. Kita tahu Rafael Alun kan anaknya yang bikin gara-gara kan anaknya juga. Nah ini. Jadi hanya karena orang tuanya itu berkuasa, itu bukan berarti bahwa dia bisa berbuat seenaknya, tapi dia punya tanggung jawab. Malah kekuasaan itu adalah suatu beban yang sangat luar biasa. Nah ini bisakah ditunjukkan oleh seorang penguasa bahwa dia anaknya bisa diminta untuk betul-betul tidak menunjukkan sifat-sifat atau gaya hidup yang bisa menyakiti perasaan orang-orang yang tidak beruntung seperti dia. Jadi dalam hal ini akhlak tadi, itu dia, makanya kita tuh akhlak itu merupakan suatu
pegangan yang sangat luar biasa, termasuk juga di dalam kita melakukan ibadah-ibadah Islam seperti puasa dan lain sebagainya. Kita diatur, pertanyaannya adalah siapa yang mengawasi sang pengawas? Itu kan pertanyaannya. Ya, siapa yang mengawasi sang pengawas? Itu dari bahasa Latin. Nah, Islam mengatakan kamu menjadi pengawas atas diri kamu. Nah, kenapa? Kamu puasa. Lah, lalu iya, kamu puasa. Hari panas terik. Kamu lapar, kamu haus. Kamu barangkali juga punya perhatian melihat istri di rumah, tapi tidak bisa melakukan karena kamu puasa. Tapi kamu masih bisa melakukan di dalam rumah kamu, tutup jendela, tutup pintu semua, kamu bisa berbuat makan, minum sesuka hati, tapi kamu tidak lakukan. Kenapa? Oh, malu. Malu pada siapa? Oh, malu kepada Allah SWT. Kenapa? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dia, Allah bersama kamu dimanapun kamu berada, dan dia melihat segala kamu, dia bersaksi. Dia melihat segala yang kamu lakukan. Jadi saya malu. Nah, kalau bisa malu, sebatas itu, kenapa tidak malu ini dibawa lebih jauh dalam kehidupan ke depan itu? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dia melihat, dia menjadi saksi segala apa yang kita lakukan. Nah, inilah, jadi kesadaran akhlak itu yang diajarkan Islam itu sebenarnya kitalah menjadi pengawas terhadap diri kita sendiri. Pengawas diri ya, kita sendiri. Karena mereka bertanya, ya siapa yang mengawasi sang pengawas? Ya, siapa ini? Itu yang penting sekali itu untuk mengawasi itu, karena kalau kita mengharapkan orang lain saja menjadi pengawas kita, itu agak susah. Kita betul-betul kita mesti betul-betul menjadi pengawas yang bisa melihat siapa yang mengawasi, siapa yang mengawasi sang pengawas. Itu dia. Itu yang paling penting, yang harus kita, itu dikatakan ya dalam bahasa Latinnya, siapa yang mengawasi sang pengawas. Nah, Islam datang. Islam mengatakan yang mengawasi itu kamu, atas diri kamu. Dilatih setiap tahun paling tidak. Lain lagi halnya yang sekarang ini puasa Senin, Kamis dan lain sebagainya. Itu sebuah bagian dari untuk penggemblengan diri kita asal bisa mengawasi. Jadi tidak perlu orang lain, tapi kita. Ya memang ini barangkali terlalu mengharapkan sesuatu yang sangat luar biasa, tapi itu yang dimaksudkan oleh Islam, itu harus dilakukan dan terus-menerus kita diulangi. Kita terus-menerus berpuasa dan terus-menerus mencoba melatih diri supaya kita bisa mengawasi diri kita sendiri. Itu ya. Tentu saja nih bekal takwa ya, itu takwa iman gitu, penting sekali nih bagi kita semua. Iya, karena takwa itu disebutkan apa itu takwa. Iya. Kemudian dikatakan takwa itu ibarat kita pakai kaki ayam, jalan di tempat yang banyak duri. Jadi harus hati-hati, jangan sampai terpijak duri. Nah, itu dia, itu tak. Jadi hati-hati dalam bertindak. Dalam bertindak. Ya. Bang Nuim, terima kasih Bang Nuim dialognya di pagi hari ini ya. Semoga memberikan pencerahan kepada Ikhwan dan Akhwat. Insya Allah kita jumpa lagi pekan depan Bang Nuim. Terima kasih banyak. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.